tahun 2019 mau akhir, tahun 2000 awal, saya kata Januari sampai Februari, karena setelah itu ada istilah lockdown, terus mulai tutup, jalan tutup. Saya sempat bawa tuh teman-teman saya tergabung, itu saya kasih kepada beberapa orang. Waktu itu juga saya kerjasama pementasan Papua sama Malaysia, artinya apa? Artinya saya ingin menunjukkan ke teman-teman mahasiswa waktu itu ya, kita lihat bagaimana pementasan dari negara orang. Nah kebetulan saya disitu memainkan musik waktu itu. Artinya apa? Biar teman-teman itu wawasan terhadap kesenian itu semakin luas. Tujuan saya waktu itu tidak saya sampaikan. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang memang saya sering bawa lanjuti, karena waktu itu sebenarnya pusat sastra juga biasanya ada di sana, pusat usaha. Biar sakrawalannya seperti terbuka. Di situ juga kan ada, terutama organisasi teman-teman yang ulang tahun kan kesimpulan gitu. Nanti ada juga cerita seni dari sini kan. Nah, saya sih nggak tahu ya kalau di kampus-kampus lain yang saya tanya itu mahasiswa itu mendukung kegiatan tersebut gitu. Dukungan itu dalam hal banyak hal ya, fasilitas tempat ini juga bagian dari dukungan. Cuma saya nggak tahu di sini ada istilah anggaran untuk riset atau anggaran untuk program di luar kampus saya tidak tahu. Memang kalau dulu saya di kampus saya itu ada itu dulu. Saya nggak tahu juga karena tiba-tiba sekarang lagi ada namanya presidensi dan seterusnya. Pasti ngaruh gitu ya teman-teman nggak ada kegiatan tadi udah keren. Nah cuma sebagai penutup, walaupun waktu dulu tadi, ini kalau nggak salah 9 tahun. Nah 9 tahun juga tadi saya di awal menyampaikan itu sebagai kapitanya itu sakral, itu 7. Nah selain itu juga 9 itu adalah sakral juga. Saya nggak ngerti kenapa 7 dan 9 itu disakralkan oleh orang sakral. Bukti-bukti sakral itu apa misalnya? Wali itu jumlahnya banyak sekali. Tapi kenapa orang Nusantara bahasa ekstrim kain atau seakan-akan melegitimasi ada 9 wali sombong. Terus nilai 9 juga lubang di dalam tubuh kita ada 9. Saya nggak perlu tunjuk. Itu 9. Nah, dari angka 9 tersebut juga kalau semua dalam pendidikan matematika itu banyak teori-teori yang perihal selalu Pythagoras gitu. Kita bahas yang angka-angka 9 itu disakralkan. Dan 9 itu adalah akhir bentuk dari angka. Akhir. Nah makanya sebenarnya teman-teman untuk itu harusnya harus kembali ke kontemplasi. Jadi kita harus 9 tahun untuk ngapain? Karena kan ke awal lagi ke 1 dan 0. Karena 9 itu sudah terbukti. Jadi secara bentuk. Nah balik lagi ke manifestasi, balik lagi ke tajali, balik lagi sebagai gambaran Tuhan. Dari saya sebutkan cahaya. Ilmu itu adalah nur itu adalah cahaya. Sebenarnya angka 1 itu adalah angka kaum itu. Nah artinya 1 itu bukan nominalisme ya kalau dalam kaum itu. Karena pada 1 ada 2. Sebelum 1 ada 0, bukan itu katanya. Tapi secara bentuk dari saya di awal secara bentuk. Jadi 1, seandainya ini sebuah benang ditarik 1. Nah dia ingin jadi 2, tinggal dihubungin aja. Terus dia ingin jadi 3, tinggal dihubungin aja. Pada akhirnya tetap 1 aja. Kalau seandainya nulisnya benar, gitu ya. Nah sampai mau jadi yang tertinggi jadi 9, gitu. Dari 1 itu. Sedangkan kalau ini jadi 10 itu harus ada bentuk lain, ada penggabungan 1 dan 0. Nah itulah salah satu poin-poin kesakralan secara sederhana. Itulah. Terus beberapa saya ini sensitif juga. Simbol-simbol yang diberikan oleh leluhur kita, misalnya rokok 2, 3, 4 itu 9. Sini ada yang jual rokok, ada merek yang 2, 3, 4 9. Terus gudang garam merah, saya sebut merek normal karena itu sebenarnya adalah simbol-simbol yang diberikan
2349. Nah, begitu juga dengan penggabungan 9 itu bisa 5 dengan 4. Nah, kita nggak ada matematika sebenarnya, cuma sering menyatakan sakral. Nah, dari kesakralan ini memang diwariskan oleh leluhur kita, menyambung juga dengan bahasa tulisan, karena memang leluhur kita menyampaikan pesan-pesan itu melalui simbol-simbol. Misalnya nyebutin misalnya halu, secara sederhana itu cahaya yang agung. Terus bentuk halu alat musik ya, teman-teman bisa perhatikan bentuknya seperti apa. Dipegang, nanti di sini ada 4, yang di sini ada 5, jumlahnya 9. Itu sebagai hadis. Nanti ada yang bassnya 1 yang gede. Nah, itu semuanya adalah bentuk yang harus kita baca dari simbol-simbol. Nah, saya ingin diskusi lebih panjang. Ini masih ada waktu, cuma nanti saya masukkan lagi di tanya jawab. Mungkin itu aja beberapa yang saya sampaikan, biar waktu tanya jawabnya lebih panjang, biar ada 2 arah gitu. Itu oke, terima kasih teman-teman. Kalau yang mau tanyakan, diskusi itu lebih suka. Oke, baik. Terima kasih Pak Ocha atas penyampaian materi yang menarik banget. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ocha teman-teman. Setelah penyampaian materi dari Pak Ocha, aku mau ngecek dulu nih teman-teman online. Gimana nih teman-teman online, pada nyimak nggak ya teman-teman online? Wah, oh banyak Pak. Saat ini udah 191 partisipan dalam Zoom kita. Keren sekali teman-teman. Tepuk tangan. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan buka 3 pertanyaan. Jika memang nanti waktunya masih memungkinkan akan ditambah. Nanti teman-teman yang teman-teman baik offline maupun online bisa bertanya. Jadi teman-teman online bisa bertanya juga ya. Untuk penanya sendiri, kita dari panitia menyiapkan hadiah yang sangat menarik. Jadi teman-teman jangan lupa aktif untuk bertanya. Jadi mekanisme untuk bertanya yaitu setelah saya pilih atau setelah kami pilih satu penanya, setelah dipilih penanyanya, teman-teman silahkan sebutkan nama, prodi, lalu pertanyaannya dengan singkat dan juga jelas. Untuk teman-teman offline saya buka 2 pertanyaan dan juga teman online diperbolehkan untuk bertanya. Satu orang boleh lewat chat atau on mic. Oke. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin Bapak mau memilih orangnya. Ada yang dari sini, ada yang dari yang di depan, ada yang di belakang nih Pak. Mau pilih yang di depan dulu atau yang di belakang dulu nih Pak? Boleh, terserah ibu moderator. Baik, mungkin boleh akan yang di depan kan, silakan. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Saya Ibrahim Muhammad Dafar, program studi ilmu hukum. Pertanyaan saya di sini seperti yang telah Bapak Ocha Pujibosaka sampaikan, Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang sangat kompleks, baik bahasa, tradisi, dan kebiasaan masyarakatnya. Namun pada kenyataannya nilai budaya yang ada di beberapa tempat yang ada di Indonesia, perkembangan nilai budaya itu sedikit-sedikit mulai ditinggalkan karena ada sebuah anggapan nilai budaya itu tidak memberikan dampak ekonomi yang positif bagi pelaku seni dan budaya di Indonesia. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimana kita sebagai anak muda atau masyarakat yang ingin menjaga nilai budaya atau pelaku seni dan budaya
juga dapat memanfaatkannya untuk ekonomi dan dapat terus menjadi identitas sebuah negara seperti negara Jepang dan Korea. Apakah cukup jelas, Bapak? Siap. Ya. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang atas pertanyaannya. Boleh Bapak silakan. Iya, langsung. Oke. Kamu udah apa ya? Dari hukum. Tadi pertanyaannya belum kan? Saya tak ke polisi deh kalau soal ini istri. Bu Miki, jadi gini ya. Rumitnya begini. Saya tuh karena ada usul akademis, jadi kan harus bayar data gitu. Bayar data. Selain bayar data, kadang saya juga percaya dengan data. Kalimat-kalimat begini. Sebenarnya langsung aja, langsungnya begini. Nilai-nilai dari kebudayaan versi data itu sudah berkembang atau beberapa berkembang dari mana? Dari ekonomi kreatif dan pariwisata. Itu tren negara ini, trennya. Itu saya sempat maksudin juga dari sumber itu. Sebenarnya beberapa saya masukin data-data di awal, tapi saya harus satu sih. Karena kadang pengambilan data juga itu masih teror. Cuman kita kembali kepada realitas. Bisa tadi kesini berdua sebenarnya. Namanya itu Haji Hoer. Dia adalah dosen dari gedung kreatif center atau gedung ekran. Kalau teman-teman pernah ke Pagut, masuk ke kantor Disbabut sebelah kanan itu ada panjang mereka gedungnya. Di situ adalah gedung kreatifnya. Sementara ini Karawang lah, walaupun ibu bupati kita sedang menggagas ada yang lebih besar. Yang mirip-mirip inilah ada pertunjukannya untuk menaungi ekonomi kreatif. Walaupun istilah ekonomi kreatif itu belakangan lagi. Tadi saya di awal bilang kemajuan kebudayaan 2017, terus ada lagi Kementerian Ekonomi Kreatif. Tahun berapa Pak Wer didirikannya? 2 tahun belakang, betul. Nah, sebenarnya ekonomi kreatif tersebut adalah untuk menaungi yang tadi Mas Budapa sampaikan itu sebenarnya. Jadi, bagusnya seperti ini juga, karena memang ekonomi kreatif itu awalnya dari Amerika, yang memang negaranya tidak kreatif. Indonesia sudah lebih kreatif, sebenarnya nih ya. Cuma ini kita langsung aja ke konkret, karena Mas Budapa tadi sudah menyampaikan Jepang, Korea, itu dibenahi dan itu. Kita gak usah menapis. Seandainya kamu teman-teman besok malam saya tahu ada boleh boleh. Saya yakin 15 menit dulu kalau boleh belum bertahan. Ini sampai mungkin ya mungkin. Karena lebih banyak di bioskop. Misalnya, walaupun ya secara boleh kalau saya sampaikan panjang sekali gitu. Misalnya dari dia sampai sudah kali data menggunakan sampai golek itu urusan sebelah. Nah di sini kemudian video kan malah saya itu mementaskan kebudayaan Jepang yang sangat luar. Orang Jepangnya sendiri, misalnya kamu tinggal di Jepang, lahir di Jepang, usia udah 50 tahun, misalkan aku 30 tahun, kok baru tahu ada ini, namanya itu Kakura. Saya tuh berlatih lama orang Jepang datang, berlatih saya berbulan-bulan. Biasanya pentas juga di negara Jepang. Bayang
desa wisata yang sudah di SKK. Terus Karawang juga baru awal tahun ini ditetapkan sebagai kota kreatif di seni pertunjukan. Nah, itu kalau ditetapkan ada indikatornya, ada metodenya kenapa diusulkan seperti ini, tolak ukurnya apa dan sebagainya. Justru ini kalau di pemerintahan itu bisa dikatakan triwulan 2. Triwulan 2 dan triwulan 3 itu eksekusi untuk mengembangkan itu. Nah, saya sebutkan aja. Tadi kita dinyatakan sebagai daerah kreatif di sini pertunjukan mahal. Saya mau ngetes gitu. Di bulan September akhir saya mau bikin lomba seni pertunjukan. Ngetes SDM-nya, bener kan pelajar ada nggak sudah minimum ada nggak sih gitu loh. Walaupun ada by data, tapi dalam bentuk festival. Terus ada 8 desa wisata, misalnya Dulika, terus Kamudi, terus Cita Laksana yang ada pegunungan, juga ada Pasir Putih. Itu pun diterapkan tahun ini sebagai desa kreatif atau desa wisata. Nah, di pertengahan tahun ini kita lagi mengelola bagaimana biar maksimal. Dari usul-usul tadi ini digabungkan kepada pengunjung. Kan di Karawang ini kan industri luar biasa. Itu banyak juga orang Jepang berdatangan, terus mereka ingin mengusulkan kesenian khas kita nih. Ada kendalanya, jujur di Karawang untuk penerus dari tari tradisi yang disampaikan, tari banyak, kesenian tari luar biasa. Buktinya 2019 saya ketemu ini tari goyang Karawang itu sampai 23.000 pesertanya, walaupun dicatat poinnya hanya. Terus kemarin tadi ada tari sendirian, kita bikin juga ada suatu luar biasa. Tapi kesenian lain juga. Kita tetap latihan dalam ciri yang boleh itu kurang dari 20 orang se-kabupaten. Belum kesenian lain. Tari juga ini lebih kepada tari jadi tari yang purba Aceh misalnya di situ ada tari juga topeng banjir itu mau diintroduksi ke generasi dengan keturunan. Memang sebagai orang tradisi dipaksakan juga kalau berkesenian hati tidak nerima itu nggak maksimal juga karena kesenian urusan hati. Jadi saya pakai Karawang ya, menyampaikan baru Karawang. Secara general, kayaknya Nusantara gitu loh. Ini bukan jumlah yang sedikit gitu loh, ribuan gitu loh. Tradisi sedikit. Nah barulah 2017 pemerintah menyatakan ini kan kita pertahankan dari masih ada pengembangan tadi, mulai dibangkitkan lagi dan seterusnya. Nah makanya teman-teman sebagai mahasiswa ini bantu kami sebagai pemerintahan untuk merealisasikan ini dulu. Banyak setiap kabupaten kota ada kesenian mulai dari workshop, pelatihan dan seterusnya banyak sekali. Karena memang negara kita lagi menuju untuk memperbaiki itu nasib. Mungkin sementara begitu Pak Muldoko nanti masalah puas tidak puas dan seterusnya karena berhubungan dengan waktu begitu. Saya sangat terbuka banget teman-teman datang ke Istanbul kalau mau santai, apalagi libur. Sekarang lihat-lihat ada private sector yang belum maksimal ada baru ya ada beberapa produk yang mau saya panjang di sana. Biar ada pertanyaan yang lagi silakan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga akan puas dengan jawabannya ya kan ya. Nanti kalau misalkan ada kekurangan atau masih ada yang mau ditanyain lagi itu sudah di belakang gitu ya Pak ya. Dan boleh datang ke kantor juga buat teman-teman mungkin yang nanti gak kebagian untuk bertanya boleh datang ke kantor di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Karawang. Oke, untuk penanya yang kedua lanjut. Teman-teman yang ingin bertanya lagi silakan angkat tangan. Oke, ada dua. Bapak mau milih nggak Pak? Boleh, yang perempuan juga boleh. Boleh yang pakai masker ya tadi? Atau dua-duanya boleh. Iya. Boleh kan? Silakan.
perkenalkan saya Muhammad Alwi dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Izin bertanya ya Pak. Ya. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahasa tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Nah, di Jawa Barat ini setiap daerah memiliki logat Sunda yang berbeda. Di Karawang dikenal dengan logat Sunda yang dianggap kasar, dan banyak masyarakat yang mengakui hal tersebut. Apakah ada upaya dari Dispambud untuk melestarikan keragaman bahasa Sunda ini, termasuk memperkenalkan bahasa Sunda halus agar citra budaya Karawang tidak selalu dianggap kasar? Terima kasih. Ya. Ada aja ya? Ada lagi kan? Boleh dua sekarang sudah saya jawab. Boleh saya pertanyaan saya lagi? Iya, silakan. Tadi yang bertanya selain apa yang pakai masker? Itu yang membantu. Ayo, Ya, silakan Teh. Kalau Teteh? boleh. Ya berangkat ya, monggo. Iya, silakan Teh. Berdiri, sebutkan nama, prodi dan juga pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Risma dari Prodi PBSI. Izin bertanya, mau cerita dulu sedikit. Jadi di semester lalu itu saya sempat melakukan observasi ke daerah Cilamaya Kulon, tepatnya di Desa Pasir Jaya. Nah, yang kemarin ini saya sempat mewawancarai kepala desanya dan beberapa warganya, dan ada hal yang menarik gitu Pak. Jadi di Pasir Jaya sendiri itu kan masih di daerah Karawang gitu, yang mana Jawa Barat yang biasanya menggunakan bahasa Sunda gitu. Tapi di Pasir Jaya ini bahasa yang mereka gunakan sehari-hari itu bahasa Jawa. Nah, saya saat mewawancarai kepala desanya itu ternyata di Desa Pasir Jaya ini terjadi pemertahanan bahasa, yang mana para pendatang yang masuk ke Desa Pasir Jaya ini harus menyesuaikan diri dengan budaya dan bahasa lokalnya gitu. Nah, menurut saya ini tuh menarik banget gitu untuk dibahas. Untuk pertanyaannya itu, menurut Bapak Oce sendiri, apakah penggunaan pemertahanan budaya dan bahasa ini bisa mempererat ikatan sosial antar warga atau justru malah menciptakan batas gitu bagi para pendatang? Cukup, terima kasih. Oke, Mas Ari Bapak ya. Nah, itu dulu, silakan saya mulai. Ini dua-dua soal bahasa. Yang satu persoalan Karawang bahasanya kasar, itu kayak kebaikan negara. Yang satu lagi bahasa Jawa di Cilamaya yang tadi seperti sama-sama di Karawang. Cuma persoalannya dua bahasa, itulah begitu. Nah, ini juga bisa saja tadi menyatakan lagi dibuka itu bahasa Jawa karena di Cilamaya itu kalau berbicara apa sih istilahnya pemetaan bahasa lah, bahasa Jawa Cilamaya itu cenderung tanda kutip ya, itu bahasa kasarnya dalam konteks bahasa Jawa dibanding misalkan dengan Solo, begitulah. Nah, justru yang ingin saya sampaikan itu antara maritim dan kontinental di sini. Kok jauh amat maritim kontinental? Begini teman-teman. Letak geografis ini mempengaruhi kultur, cuaca dan seterusnya selalu. Bahkan sampai kepada perilaku maka berhubungan juga dengan program integrasi, diksi, bahkan teks, bahkan pemilihan kata. Cuma menariknya nih, untuk bahasa kita itu ada
estetika adalah estetika bahasa. Mungkin dalam itu yang saya sampaikan itu adalah logat. Logat itulah yang tadi di awal saya sampaikan nama lisan atau bahasa Recording in progress. tinggal di mana, dari daerah mana, keturunan mana, maka itu yang akan diwariskan. Gitu. Mohon maaf, mungkin bahasa sama-sama Melayu, tapi kalau yang ngomong ke orang Padang itu akan beda. Yang ngomong ke orang Jawa mungkin medoknya akan terasa. Orang Sunda, orang Priangan, Gunung itu beda, tapi bahasa yang diucapkan sama. Poinnya yang begini, ada maritim, ada kontinental. Lebih tepatnya yang saya sampaikan itu daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Ini sekaligus sebenarnya masyarakat yang hampir sama. Jadi daerah-daerah pegunungan apa namanya, jadi daerah Bandung, orang Garut, misalkan orang Bali, etak kalau cuacanya itu lebih sejuk, anginnya itu lebih sejuk, udaranya lebih enak. Untuk lain Karawang, ekstrim lainnya. Nah, sehingga perilakunya itu cenderung lebih santai. Gitu. Nah, Karawang itu pantai. Orang pantai kalau ngomong logatnya pelan itu masih benar. Karena daerahnya pun begitu gitu. Bisik dalam arti kesehatan alam. Gitu. Nah, sehingga kebahasaan ini muncul layak tadi memang secara modifikasi lah. Bahasa Sunda itu bahasa kasar karena bahasanya orangnya pesisir gitu. Bismarck ingin berubah, justru itu kekayaan kita, kebudayaan kita. Kita tidak berubah, cuma menyampaikan ada bahasa itu, ada program bahasa itu yang lebih bukan lemas, lebih kepada etika bahasa tadi lah. Kalau misalnya menyampaikan ke orang tua dibedakan, nah itulah yang kita lakukan. Walaupun dalam bentuk apa, dalam bentuk bukan contoh, saya lakukan. Kita itu kalau untuk melakukan pelestarian bahasa, itu salah satunya itu bikin festival teater tapi pakai bahasa teks Sunda. Nah Sunda itu bukan masalah halus tidak halus justru bahasa ini itu cenderung kita sendiri nggak tahu gitu loh. Karena memang bahasa-bahasa yang mungkin saya sampaikan di sini bukan bahasa purba, bahasa sastra lah gitu lah. Mungkin lebih tepatnya. Terus juga kita ada permainan aku hidup juga lembur. Ini langkah konkret aja. Nah, kalau udah buka lembur itu cenderung anak-anak mulai dari TK, SD, maksimal SMP. Itu ada nyanyian-nyanyian yang berhubungan dengan teks Sunda untuk mendukung kawinan bapak ini atau bahasa lain itu permainan tradisional. Nah untuk mahasiswa, untuk SMA, SMK dan sederajat itu kita bikin lagi festival teater. Tahun kemarin dilaksanakan. Nah tahun ini sedang dirumuskan juga. Begitulah. Tapi pakai bahasa Sunda karena memang untuk mensosialisasikan itu bahasa Sunda. Begitu juga kita bikin dongeng-dongeng tentang Karawang itu pun pakai bahasa Sunda dalam buku. Rencananya tahun ini juga mungkin cetak ulang cuma khusus kita kerjasama dengan Distributora biar nanti disebarkan ke saudara-saudara SD. Ini baru direncanakan, tapi bukunya sudah saya tulis ulang, sudah 5 bulan. Tapi isinya tentang dongeng-dongeng Karawang. Setiap kecamatan itu punya dongeng cerita. Nah, ini sepintas seperti itulah. Bukan apakah kita merubah, justru itu akar kebudayaan kita gitu. Itu kekayaan kita. Bukan lagi persoalan etika kita, bukan. Karena iklim kita, cuaca kita, letak geografis kita memang berkurang begitu. Nah, sekarang persoalan bahasa Jawa. Jujur saja di situ ada saksi Pak Mbak. Akhir bulan saya baru mengajukan ke Kemendikbud Pusat untuk riset kenapa Cilamaya bahasanya beda. Saya itu baru mengajukan proposal sudah saya masukkan ke Kemendikbud Pusat tentang Dispati Karawang atau Jawa Barat. Saya mengajukan itu 5 program, terutama bahasa Jawa. Jadi begini awalnya, ini saya punya hipotesis atau kecurigaan, hanya curiga. Jadi dulu dipisahkan, dan ini memang fakta. Karawang itu zaman dilaksanakan pada tingkat pendaksa, mungkin sebelumnya lagi, zaman tahun negara, Karawang itu
dua lapisan. Sehingga berbangsa ini kan untuk yang berbangsa itu sebagai pusat pemerintahan dirasakan sebagai tempatnya sebenarnya dari. Nah, dalam perkembangannya banyak masyarakat Jawa yang sebagai solusi pasukan perang, tapi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, mereka menetap adalah sebagai mereka pulang lagi ke daerah Jawa. Nah, mungkin potensi salah satunya itu Bekasi, termasuk Indramayu. Makanya saya ngajuin, karena tadi saya di awal saya sebagai ya anggap akademis, saya pengennya riset, saya pengen itu berbasis ilmunya, ya studinya bisa wawancara, bisa direferensi. Jadi seperti ini terjadi di mana? Nah, setelah konteksnya urbanisasi, orang itu dan saya jujur itu lahir besar di daerah Sekulo Lama. Tapi saya tinggal di Balaton. Saya juga tinggal di Banjar Raya. Saya juga tinggal di Duro. Di Duro, di situ saya merasa itu ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Kalimantan, banyak semuanya. Nah, makanya di filosofi Sunda itu di mana ya, kali dijadikan berikut. Kaitannya kan gitu ya. Makanya di sini masyarakatnya bahasa apa dan sebagainya. Dia mau nggak mau kita ikuti itu, ikuti tradisi itu. Walaupun dengan kita tadi saya sampaikan kami saya yang orang Jawa, jadilah Jawa yang baik. Walaupun dengan kita kami saya, kita tinggal di Sunda, jadilah orang Sunda. Di Sunda apa berarti ciri asis ya kasus misalkan. Salah satunya itu yang dipegang. Nanti di Jawa apa? Kalimantan apa? Walaupun tinggalnya kalian di Karawang misalnya. Ini juga kalau misalkan dalam konteks kajian saat ini, kalau untuk urbanisasi, nggak bisa lagi di Karawang sudah juga Karawang itu kota perjuangan dan juga Karawang itu kota lebih pagi ya, juga Karawang itu kota industri ya, dan juga semuanya udah multikultural gitu. Semuanya secara kebudayaan itu udah bergabung, udah bercampur aduk gitu loh. Semuanya serba iya, selalu serba bukan. Karawang lebih pagi, iya, tapi bukan. Karawang kota industri, iya, tapi bukan. Serba iya, serba bukan, tapi serba iya. Filosofisnya singkat. Oke, Mas, ada waktu untuk nanya atau sebagainya juga sebagainya. Cukup ya? Kita tutup aja sebenarnya. Saya kembali ke saya. Atau dulu teman-teman, saya secara pribadi atau pemerintahan itu, saya teman-teman lagi santai, yang libur, tahu budaya negara, tahu ekonomi, kreatif negara, pengen tahu juga pariwisata di Karawang apa aja sih? Katanya udah menetapkan 8 desa unggulan apa aja sih? Monggo kata tuliskan. Soalnya ada beberapa juga, saya nggak tahu setiap malam minggu atau apa di anak di sini juga latihan di situ. Dari bagaimana gitu atau dari les mana saya nggak tahu. Pokoknya kita terbuka juga. Nah, nanti bisa gedung ekran itu yang tadi saya sampaikan itu terbuka melebihi jam kantor. Misalnya teman-teman tidak ada terima atau misalnya sekarang lagi ke Masjid Agung misalnya mampir silakan. Di situ juga ada produk-produk kreatif dari beliau
budaya harus memperjuangkan budaya kita dan harus tetap melestarikan budaya yang saat ini kita miliki. Dan juga kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dengan kebudayaan yang amat sangat beragam. Kita juga memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan harus dibanggakan. Itu dia kesimpulan dari sesi materi kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti sesi awal hingga akhir. Saya akhiri sesi kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan dan juga perilaku yang kurang berkenan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tanda Vina dan juga Tante selaku MC dari acara ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Wah, gimana nih tadi pemaparannya? Halo, nggak ada orang di sini? Gimana tadi pemaparan dari Bapak Ocho Puji Osaka teman-teman? Keren? Nah, semoga tadi hasil pemaparan tadi kalian bisa membawa ilmu yang kalian dapatkan ya. Karena berakhirlah sudah pemaparan materi pertama kita yang bertemakan kebudayaan yang disampaikan oleh Bapak Ocho Puji Osaka. Mohon maaf. Oke, tadi jadinya aku lihat-lihat tadi kan kita sempat sapa ya. Cuman tadi jawabannya masih sedikit kaku. Gimana kalau misalkan kita mulai meregangkan badan dulu tidak Vina? Mau ngapain tuh Teh kita kira-kira? Kita akan masuk ke sesi ice breaking untuk melatih fokus dari para peserta yang hadir secara offline ya. Yang online juga jangan lupa fokusnya dipakai. Betul. Kalau gitu langsung dicontohin aja boleh kali ya Teh, gimana? Jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi kita akan main tepuk angka. Jadi kalau misalkan aku bilang tepuk 1, maka teman-teman tepuk 1 kali. Kalau aku bilang tepuk 2, maka kalian tepuk 2 kali. Ya, jadi kalian di sini fokus dengan kata tepuknya. Kalau aku aba-abain gak ada kata tepuknya, jangan tepuk tangan. Contohnya, tepuk 1 kali. 2, kalian jangan tepuk tangan. Paham? Apakah dapat dipahami teman-teman semuanya? Kita langsung kasih contoh percobaan kali ya Teh. Oh ya, boleh. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Wih. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya Teh. Oke, kita turun ke bawah aja ya. Boleh? Oke, nanti tedanya sebelah sana, sebelah sini. Oke. Harap teman-teman semuanya fokus ya. Oke, tedanya dulu atau aku dulu nih? Boleh dari Teh Putih dulu. Oke, fokus. Tepuk 1, 2. Teh udah dapat 1 orang belum Teh? Dari sebelah sana. Masih banyak ya? Oke kalau gitu kita coba lagi. Lagi nih, teman-teman sebelah sini fokus, oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1.
nemenin Teh Putih. Oke, untuk menemani Teteh yang jadi kurang fokus, aku pilih salah satu untuk nemenin. Ada yang mau nemenin nggak kira-kira? Oke, lebih fokus lagi. Tepuk satu. Yang kompak ya. Tepuk dua. Tiga. Boleh langsung ditarik Teh, itu dari mana itu sumber suaranya? Langsung tarik aja ke depan Kak Putih. Pilih salah satu aja nih ya, untuk nemenin Teteh yang di depan. Ini apa yang makan? Random aja Teh. Oke, Teteh, boleh nemenin aku ke depan. Boleh? Silahkan ya. Kita seru-seruan di depan ya. Kita bawa ke atas kali ya Teh. Boleh. Ayo Teh. Oke, di sini ada dua orang yang Kurang fokus ya Teh kayaknya. ya. Ayo kita boleh kesini dulu ngumpul. Ini cewek-cewek gak ada cowok ya sayangnya. Cowoknya Cowoknya. pada fokus. Betul. Cowoknya pada fokus ya. Kok sepi? Aduh. Oke langsung kita kenalan aja kali ya Teh. Boleh dari Teteh. Nama saya Sabrina, angkatan 23 dari Prodi BSI. Saya sekolah sini. Ya, aku visi. Kelas teman dia sendiri. Ini tidak disangka-sangka ternyata satu kelas ya. Saat ini kan bisa bareng gitu nggak fokusnya kenapa itu? Kalian udah hati atau gimana sih? Udah hati banget ya. Nah Teh, karena kita udah bawa maju ke depan nih, kira-kira kita mau nanya apa sih untuk sebagai punishment? Gimana karena tadi kita sudah mendengarkan materi, kita tanya nih sama teteh-teteh yang di depan ini apakah mendengarkan atau tidak? Apa yang udah diambil ilmunya? Ya coba kita tanya nggak sih Teh? Boleh dari Teh Visi dulu kali ya. Teteh tadi mendengarkan apa sih dari materi yang tadi? Tadi soal budaya ya. Terus dilihatin juga soal rasa pakaian tadi tentang segala berikan dan lain sebagainya. Terus banyak bahasa yang aku baru dengar juga sih. Terus tadi sempat baca yang soal UKM-UKM yang berkontribusi soal budaya. Salah satunya ya sih, terus kayak penggabung dan lain sebagainya. Terus fakultas-fakultasnya ada BIF mungkin, terus sama apa ya tadi tuh? Cuma satu lagi apa? Oke, betul nggak kira-kira teman-teman? Betul nggak teman-teman yang disampaikan oleh Teh Visi tentang materi dari Pak Oco sebelumnya? Atau kalian juga nggak menyimak? Kalau gitu kita langsung tanya lagi aja kali ya ke Sabrina. Boleh? Kita mau ketawa dulu. Boleh di-review sedikit 1 sampai 2 kalimat aja deh kalau gitu. Kita mau ketawa-ketawa aja di sini. Iya, kita pokoknya tentang budaya itu yang baru aku tahu di KL. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu semuanya untuk Teh Visi dan Teh Sabrina. Karena jawabannya cukup unik ya. Dan nggak tahu kenapa, aku tuh apa ada yang lucu di atas ini. Sabrina, kayaknya kita akan di acara ini kita berbeda karena yang nggak fokus justru kita kasih hadiah. Ya. Kalau gitu boleh? Kapan lagi ya kalau sekira nggak fokus dikasih hadiah juga. Oke.
dikasih rujuk dulu. Buat kalian semua. Oke, apakah Federasi sudah siap? Oke, terima kasih banyak Teh dan Teh Sherlina. Dipersilakan kembali lagi ke tempat duduknya. Mohon tetap fokus ya di sesi-sesi selanjutnya. Karena abis ini kita mau ngapain sih? Karena sesi ice breaking udah selesai juga ya. Dan sesi ringan itu belum lengkap nih tanpa penampilan spesial. Oh, nah teman-teman, untuk menghibur kita lagi, kan tadi sudah sedikit tegang lagi. Gimana kita lihat, kita saksikan yaitu penampilan dari Gigi, Gigi, the stage is yours. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari Gigi. Di sini kami akan membawakan lagu First Love dari Putra Pasar. Everyone can see there's a change in you. You say I'm not the same kid I used to be. When we go out and play, I just do one day. What's wrong with me? And I wish I could say it's my first love. What I'm dreaming
kasih Teh. Soalnya kayaknya aku tahu deh. Aku kenapa emangnya? Soalnya kan aku udah mulai keloncongan gitu. Kalian juga gak? Kalian udah lapar berarti? Kita langsung materi aja kali ya. Lapar nih. Oke. Jadi kita nanti setelah ini akan masuk ke sesi isoma ya teman-teman, istirahat, sholat dan makan. Tapi ada tetapnya nih Teh. Benar. Aku mau izin dulu mengingatkan untuk para peserta seminar nasional untuk kembali lagi di jam 12.15 untuk melakukan registrasi ulang ya, karena itu termasuk salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan juga untuk teman-teman online ya, teman-teman online juga harus tetap masuk juga ke Zoom-nya karena nanti akan ada absen untuk teman-teman online ya. Dan jangan lupa untuk menyempatkan diri ya teman-teman untuk mendatangi booth-booth yang telah tersedia di sebelah kanan kalian. Setelah Dan kalian juga bisa cek kesehatan, terus juga kalian bisa main di stand Alifa Klinik main game, dan itu nanti kalian bisa mendapatkan skin analisis gratis guys jika kalian beruntung. apa lagi tuh analisis gratis. Ini tolong sempatkan ke booth-booth tersebut ya teman-teman. Nanti juga di sana ada harga-harga spesial loh. Yang cuma ada di seminar nasional 2025 ini ya kak. Iya,